salah satu hal yang paling berbahaya dari ini adalah ini akan menjadikan senjata gitu. Artinya adalah banyak sekarang pesawat yang udah nggak pakai awak kapal gitu, tanpa awak gitu. Oh iya. Kayak misalnya drone itu kan udah. Oh iya. Ya itu kalau misalkan jadi senjata kan luar biasa banget. Ya. Dari dulu sebenarnya udah ada pesawat tanpa awak, pesawat kertas. Oh iya benar. Nggak ada awak ya kan, itu nggak ada. Itu teknologi. Teknologi dong. Iya. Seni melipat. Seni melipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali. Selamat datang kembali di Spekulasi bersama kami berdua yang selalu menemani hari-hari Anda. Dan juga semoga teman-teman semua sehat ya, dimanapun Anda berada, di rumah atau mau yang di ujung kulon atau mau dimanapun lah, terserah pokoknya. Ya, mau yang di kampung Melayu, pokoknya bebas lah. Ya, sebelum kita mulai teman-teman coba untuk subscribe dulu ya, like, share, komen kalau teman-teman suka sama videonya juga. Ya intinya bagi-bagi rezeki lah kan. Betul, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi pengetahuan, sharing informasi. Betul. Ya, jangan gitu. sharing masalah lah. Betul. Ya, tapi sekarang nih, kemarin lu ini gak sih baca-baca atau misalnya lihat berita di koran atau di tiang listrik gitu? Oh iya, badut itu sama sedot WC. Iya, apa dana cepet? Iya betul ya. Cepet cair. Ternyata lebih pelosok lu gangnya. Enggak, tapi akhir-akhir ini teknologi makin berkembang dan berkembangnya makin apa ibaratnya masif lah. Canggih. Ya, canggih, ajaib. Aneh bin ajaib. Ajaib. Dan kemarin-kemarin ini sempat rame itu kayak sampai sekarang sih mungkin masih rame juga yang namanya AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan lah artinya. Betul. Gue mau nanya dulu sama lu. Kalau dengar kata AI, yang terlintas di pikiran lu apa? Di benak lu apa kira-kira? Editan udah. Editan. Maksudnya? Ya editan, artinya sebuah manipulatif ya. Sebuah ciptaan yang dia itu untuk mempermudah apapun bentuknya AI itu, misalkan kayak face AI, ada voice over AI, ada lagi nanti mesin AI, ada bukan robot juga. Iya, maksudnya biasanya orang tuh terlintas robot kalau AI itu. Karena gue di sini berkutat di dalam editing, ada tuh Photoshop AI. Ada sekarang udah banyak. Iya, nah karena yang di lingkungan gue seperti itu, jadi yang di otak gue ya itu. Ya, kita juga AI nih. Apa tuh? Anak Indonesia. Anak Indonesia AI. Iya dong. AI. Iya. Gitu. Iya, kan? Emang sih, emang Indonesia kan. Luar biasa. Udah Bang. Emang sangat luar biasa banget teknologi sekarang itu, ya bisa dibilang canggih sekarang, sumpah. Mempermudah banget, gila. Bahkan kemarin ada tukang fotokopi keliling, tau nggak? Itu ngapain dia? Lu tau nggak? Emang ada? Nggak ada ya. Itu lagi ramai juga tuh. Fotokopi keliling? Iya. Ini AI nih? Nggak, jadi gimana sih? Di sebuah apa namanya sinetron atau stasiun TV gitu, ada di situ memerankan mesin fotokopi keliling. Waduh, luar biasa. Nyoloknya di mana itu? Nggak tahu, mungkin bawa inverter apa nggak tahu juga. Iya, gitu. bener. Itu kali ya apa? Ya mungkin itu salah satu kemajuan teknologi. Kemajuan kan bisa dorong-dorong. Iya benar. Ya kalau dia begini mundur. Maju lah, tolong di bawah maju. Tapi mesinnya mundur. Oh iya benar, mesinnya mundur benar. Benar, salah gua emang. Benar, gua ngeliat dari segala sudut pandang. Iya benar. Iya, tapi AI itu emang sebenarnya bukan robot. Kalau yang ya mungkin robot salah satu AI. Tapi AI itu penerapannya banyak banget kan, kayak banyak. Lu Google Maps itu AI juga penerapannya. Terus ya tadi lu bilang face unlock itu juga AI. Bahkan kayak misalnya apa ya? Game-game gitu juga bisa dibilang AI yang ibaratnya yang di kecerdasan buatan, di mana dia bisa searching, dia bisa reasoning tuh kayak ngambil kesimpulan tuh AI lah, saya bisa dibilang. Jadi bukan cuma terbatas pada robot gitu. Iya betul. Nah tapi kalau misalnya kita melihat perkembangan AI ini kan sekarang udah makin masif. Jadi kemarin tuh kan yang ramai itu kan ChatGPT ya, tau nggak lo?
Yang mana? Ini AI Iya. dari OpenAI. ChatGPT namanya. Chat GPT berarti gue nggak tahu. Jadi dia tuh lu ketik apa aja dijawab dan itu pasti jawabannya banyak. Itu yang ChatGPT tuh. Tahu gua dari tahun 2014 mungkin udah nemuin yang namanya chat yang balas robot. Gitu kan? Itu beda. ChatGPT mah baru tahun lalu lah 2021 atau 2022 gitu. Dia gimana coba? Ya intinya lu mau nanya misalnya ya apapun nanti dijawab, misalnya jurnal penelitian tentang ini keluar tuh jurnalnya. Semua? Iya keluar. Ya lu maunya keluar apa? Lu nanya misalnya kenapa manusia bisa sedih, keluar tuh jawabannya. Waduh. Itu ChatGPT tuh. Ada nggak tulisan keinjak gitu? Ya nggak tahu sih, gue belum pernah nyoba. Dan itu yang rame tuh kemarin itu. Dan makin kenapa ramenya gue rasa karena ChatGPT tadi, karena kan ibaratnya apa ya? Jadi makin evolusi gitu. Bahkan sekarang ada lagi GPT-4. GPT-4 itu malahan lebih advance dari ChatGPT. Kalau ChatGPT lu tanya Baru tulis, dijawab. jawabannya tulisan. Sekarang lu dengan tulisan nanti lu bisa keluar gambar, bisa keluar suara. Oh ya itu, iya gue tahu. Berarti itu namanya GPT-4. Kalau nggak salah GPT-4. Oh itu gue tahu, Banyak. itu gue tahu. Jadi dari teks tulisan dia bisa buat desain, Iya. buat animasi. Iya. Tahu gue, itu termasuk AI juga emang. Iya. Gue baru tahu tapi itu namanya GPT-4. Kalau nggak salah ya GPT-4. Tapi banyak sih intinya bukan itu napas. Begitu, pelan. Kalau saking excited ya gue. Jadi GPT-4 itu banyak sih, maksudnya ada kalau nggak salah DALL-E gitu-gitulah yang misalnya untuk bikin musik segala macam banyak saya AI. Nah cuman kalau lo lihat penanggapan lo apa nih? Menurut lo fenomena ini kayak gimana nih? Kalau gue sih lebih ketakut ya. Kenapa takut? Ya karena kayak gue juga baca berita bukan cerita. Gue baca berita juga, di situ gue lupa beritanya di mana. Cuman dijelasin kalau misalkan nanti Jepang itu akan menghilang penduduknya sekitar 2030-an, Ji. Itu kan ya kalau misalkan kita telaah lagi ya kesimpulannya takut, serem dong. Dalam arti ya. Kalau itu kenapa hubungannya sama AI apa? Karena gue juga ngeliat masih artikel yang sama, sekitar 50% siswa itu yang nantinya akan magang atau PKL itu udah digantikan posisi sama mesin-mesin semua. Nah, apa hubungannya penduduknya hilang sama diganti? Karena udah nggak ada yang bisa lagi hidup di sana. Mesin semua yang kerja. Sekarang kalau misalkan mesin semua yang kerja, buat apa dia tinggal di sana? Nggak ada yang kerja. Mesin semua. Contoh nih di Indonesia sekarang udah merasuk dikit-dikit. Contoh gerbang tol yang tadinya setiap loket ada orangnya, sekarang tinggal tap cash doang. Bahkan di penghujung akhir 2023 itu nanti akan ada yang namanya tuh tol tanpa berhenti. Jadi tetap jalannya mobil seng, iya gitu. Ya gua tahu. Itu memang bagus untuk mengurangi kemacetan yang ada, untuk mengurangi pemberhentian yang ada di tol, tap gitu. Itu satu. Pom bensin sekarang udah banyak self service. Satu mesin. Kalau soal pom bensin mah di luar negeri ngisi sendiri semua. Iya memang itu kan udah agak kesini nih makin kesono. Enggak, di luar negeri dari dulu ngisi sendiri. Iya oke lah, misalkan itu ya kita gua lewatin dah, lu emang nggak mau ngalah lu. Bener. Lu tau nggak yang boneka yang begini-gini nih? Boneka Mampang. Enggak. Itu yang di toko-toko. Iya. Itu kan dulu awalnya orang kan. Ya kalau lu ngomong gitu yang niup kincir di Holland Bakery juga orang dulunya. Iya bener. Sekarang udah enggak mesin, kan? Itu ya ada banyak banget lah sekarang yang udah merasuk, yang tadinya tuh kita SDM itu berlimpah ruah dan lapangan kerja juga berlimpah ruah. Sekarang udah diambil satu. Dan itu adalah mesin. Tapi mesin sir. Itu film Three Idiot kalau teman-teman ada nggak tahu. Resleting mesin sir. Tapi nih AI itu kan yang namanya teknologi, dan sekarang para pakar juga udah bilang bahwasanya kalau AI ini udah ngelewatin tipping point ya, artinya titik krisis. Jadi ketika udah ngelewatin titik krisis, ini bakal menyebar dengan cepat. Ya. Sama kayak misalnya penyakit menular, COVID segala macam. Artinya kita nggak bisa ngindarin itu. Ya. Jadi buat sebenarnya nggak perlu takut juga, bukan nggak perlu takut sih, tapi nggak bisa kita hindarin. Apalagi
kita abaikan. Yang bisa kita lakukan apa? Memanfaatkannya. Jadi nggak perlu takut menurut gua. Tapi memanfaatkannya dengan cara kita harus pelajarin AI dari sekarang. Gimana AI itu apa? Terus kita pelajarin apa aja yang bisa dilakukan sama AI supaya kedepannya AI itu bisa jadi pelengkap bukan pengganti. Iya betul itu gimana kita caranya juga memang gua belum dapat juga ya, mungkin karena gua nggak berkutat di dalam sana. Yang gua rasakan, yang emang gua nikmati secara langsung ya memang dari segi editing itu lebih mempermudah. Lu bisa ngubah awan dengan gampang, lu bisa bikin apa namanya kalau misalkan ini nih ada apa gipsum? Bukan, ini gipsum di atas. Kan tadi lu gini-gini. Ada kayak loteng, plafon. Enggak, bukan dia, langit nih. Bintangnya jalan. Oh, bintang jatuh. Iya, bukan bintang jatuh. Apa sih namanya itu? Bintang jalan. Apa sih, Milky Way? Gua nggak tahu. Milky Way. Nah, nggak tahu. Kita foto nih putih di langit yang biasa, nah itu bisa dengan AI, dengan AI itu bisa pakai ngedit Milky Way loh. Itu kan ya bagi gua udah merasakan gua udah merasa memanfaatkan AI untuk kehidupan gua. Gitu. Ya banyak kan, bukan itu doang. Banyak. Berdasarkan juga job desk-nya masing-masing pekerjaannya. Tapi arti intinya adalah ada yang bilang tuh kalau nggak salah siapa ya, gue lupa, pokoknya seorang entrepreneur dari US deh. Dia bilang ya lu kalau bisa 15 menit per hari lu pelajarin AI, luangkan waktu lu. Karena ketika kita nggak memanfaatkan ya itu yang bisa membuat kita diganti gitu. Tapi ketika kita pelajarin, artinya lu tahu gimana cara menggunakannya. Karena pada dasarnya AI itu dibuat adalah untuk mempermudah kita manusia gitu loh. Cuman kan permasalahannya orang-orang biasanya nggak mau belajar. Iya, maunya menikmati. Iya, maunya nikmatin yang akhirnya jadi apa, bumerang sendiri gitu. Iya, makanya memang ada cocokologi yang pernah gua ngeliat di nggak tahu di stasiun TV atau nggak tahu di mana. Jadi filosofi dari kata teknologi itu ternyata ada 3 kata, Pak. Tech apa tuh? Tech. Enggak. Tech itu teknik. Oke. No, itu tidak. Logi itu logika. Jadi teknik untuk kita tidak menggunakan logika. Artinya adalah bikin kita bodoh gitu. Ada yang argumentasi seperti itu. Jadi teknik untuk kita supaya tidak menggunakan logika kita lagi, alias dipermudah dengan teknologi supaya akal kita nggak terlalu berfungsi banyak. Jadi diambillah teknologi untuk mempermudah. Kesannya sih ya bagus, cuman ya makanya untuk kan tujuannya untuk mempermudah. Tapi di lain sisi ya lu nggak bisa leha-leha gitu. Betul, setuju. Jadi gimana ya? Gue kurang setuju juga kalau yang untuk memperbodoh tadi. Karena sebenarnya itu sejatinya untuk mempermudah, artinya berarti kita harus mempelajari itu. Ya, cuma memang itu benar. Cuman fakta dan realita yang terjadi kan kita itu contoh dah eskalator, memanjakan diri kita untuk nggak naik tangga. Iya, tapi kan abis itu dia bisa jogging. Iya, memang. Berarti kan salahnya manusia. Iya, memang manusianya. Menurut gua nggak bisa disalahin teknologinya. Teknologi itu cuma alat. Itu filosofi, Pak. Filosofi. Nah, kita berantem di situ. Iya, maksud gua itu. Jadi manusianya yang harus bisa mengimbangi lah, karena yang punya otak kan, yang punya pikiran manusianya. Jadi yang namanya teknologi dan perkembangan nggak bisa dihindarin gitu. Benar. Dan gue juga ngelihat juga di Google ya, di Liputan 6, kalau nggak salah liputan6.com, di situ ada beberapa pakar juga yang komentar terhadap apakah berbahaya AI gitu. Salah satunya ya yang tokoh besar juga di bidang AI ini. Beliau ini namanya Geoffrey Hilton. Dia itu dulunya kerja di Google dia. Dulu kerja di Google. Bulan Mei dia keluar. Nah, sebelum dia keluar di bulan Maret itu dia wawancara atau ngobrol di CBS ya. CBS News. Dia bilang katanya ini AI ini ketika kita tidak memanfaatkan, dia yang akan memanfaatkan. Iya, benar. Dan dia bilang kecerdasan AI ini dalam rentan waktu 5 sampai 20 tahun itu bisa melebihi kecerdasan manusia, karena di dalam AI itu yang menggerakkan atau yang menjadi otak itu ada yang namanya itu neural network. Neural network itu adalah otaknya untuk bekerja dan menyerap informasi, sehingga itu menghasilkan ada yang namanya deep learning.
Deep learning ini adalah makanya salah satu bisa learning. Pelajaran atau pengalaman yang udah lalu nih di save sama dia supaya itu nggak hilang. Ya emang gitu sistemnya. Nah iya kan, ini kan termasuk salah satu yang bahaya juga kan. Ibarat kata kita aja nih masih bisa lupa nih, ya mungkin dia bisa konslet gitu. Iya. Pastilah, ya namanya ciptaan manusia nggak mungkin lebih bagus dari ciptaan Allah menurut gua. Iya makanya itu AI itu sistemnya itu yang namanya generatif AI. Karena dia menggunakan data yang udah ada untuk menghasilkan data baru, sama kayak tadi ChatGPT segala macam, GPT-4 itu. Ya makanya gue bilang itu bisa digunakan, tapi bukan berarti itu untuk mentah-mentah, karena gue kalau nggak salah yang dari perusahaan OpenAI-nya pun bilang ini kelemahannya adalah bisa jadi ini bukan jawaban yang pasti apa ya istilahnya valid ya betul. Itu jadi bukan berarti ketika udah ada teknologi kayak gini ya lu udah menggunakan ini doang, enggak, karena ini bisa digunakan adalah misalnya untuk bisnis analis. Dia bisa mempermudah dengan berbagai skema. Lu tanya sama ChatGPT atau GPT-4 keluar ketahuan, jadi lu bisa prediksi apa yang harus lu lakuin ke depannya, kan kayak gitu. Itu kan mempermudah. Iya, prediksi di endorse mulu. Ya nggak masa, ya itu beda lagi. Itu geng. Geng gitu. Iya. Genggong. Nah, tapi kalau tadi lu bilang yang misalnya pekerjaan banyak berkurang apa segala macam. Iya. Tapi pasti kalau misalnya ada zaman lagi, pasti beda lagi zamannya. Iya pasti. Nah, gue berpikir kayak gitu. Iya, karena contohnya sekarang udah ada pekerjaan baru karena ada AI. Iya, benar. Dan mungkin kedepannya bakalan lebih. Yang ngendalin si AI itu kan bakal jadi pekerjaan. Iya, tapi sekarang ada lagi pekerjaan baru. Namanya prompt writer. Prompt writer itu adalah dia tugasnya nanyain ChatGPT tadi. Karena ChatGPT semakin bagus pertanyaannya, itu jawabannya bisa berbeda. Wow. Jadi misalnya dia nanyanya berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan akademis lah. Misalnya dia coba cariin jurnal yang siapa-siapa gitu, yang tulisannya mirip sama dia, paham lah. Nanyanya kan beda kalau orang cuma cari jurnal yang ini dong. Itu gajinya sampai 5 miliar per tahun. Wah. Ya. Maksud gue bakal ada pekerjaan-pekerjaan baru gitu. Iya. Asalkan orangnya mau evolusi. Iya benar. Jangan sampai kita kalah sama mereka. Iya. Betul. Jadi menurut gua ya mungkin kita harus waspada ya, tapi bukan berarti hal yang ditakutkan, karena yang namanya teknologi tadi gua bilang kita nggak bisa ngindarin. Bener, karena emang udah ada di kita, kayak jam itu kan teknologi, lampu teknologi. Nggak bisa kita hindarin kan. Kamera teknologi, mikrofon teknologi, luar biasa, kacamata. Iya, kaca nako juga teknologi. Setting. Iya. Kaca spion juga teknologi. Iya benar, bisa ngeliat ke depan tapi lihatnya ke belakang lah, coba itu. Iya benar. Iya. Benar. Itu luar biasa. Bahkan kalau kata Elon Musk itu ada spion yang ditaruh di belakang juga ada. Apa tuh? Iya ditaruh di belakang. Kok spion di belakang? Ya misalnya nih lu ada lagi naik motor, ada yang manggil, "Den, iya." Nah lu bisa tahu nih yang di depan apa. Jadi nabrak. Iya dong. Berarti kan yang manggil di depan ya? Enggak, di belakang udah lewat kita nih. Dia manggil, "Woi, iya," gitu kan, kita ngeliat ke belakang tuh. Kita nggak bisa ngeliat depan dong. Ada spion. Ini kita nggak nabrak. Bener ya, lu berhenti dong. Lagi kalau misalkan panggil jalan gitu udah nyaut aja, nggak usah diliatin. Kan kita pengen tahu yang manggil siapa. Kepo ya, Uber. Sangkanya sombong kalau apa yang nggak nengok gitu kan. Bener. Tadi gua ngomong apa tuh? Oh iya, Elon Musk. Kenapa dia? Elon Musk juga ngomong kalau misalkan si AI ini berpotensi untuk menghancurkan peradaban manusia. Tadi gue bilang. Ya itu tadi mungkin kalau misalnya manusia nggak berevolusi. Betul. Iya, karena setiap zaman itu pasti ada berbeda gitu. Iya benar. Dan kita manusia punya kemampuan untuk adaptasi dan itu harus digunakan. Menurut gue ya. Dan digunakannya ini kita harus hati-hati juga ya, karena bisa menjadi yang kita gunakan AI yang kita gunakan ini menjadi positif, atau AI yang kita gunakan itu menjadi negatif. Ya itu semua. Makanya gue bilang AI sama halnya dengan benda gitu, jadi nggak bisa dihukumi apakah dia positif atau negatif. Betul. Tergantung si pemakainya gitu. Iya betul. Kayak misalkan ini deh, perkataannya siapa tuh yang punya Bill Gates. Bill Gates itu Bill Gates udah meninggal ya? Bill Gates lupa gue, kayaknya belum deh. Udah meninggal belum sih? Nggak tahu. Gue ngeliat pokoknya di artikel lah. Dia bilang katanya salah satu hal yang paling berbahaya dari ini adalah ini akan menjadikan senjata gitu. Artinya adalah banyak sekarang pesawat yang udah nggak pakai awak kapal gitu, tanpa awak gitu. Oh iya. Kayak misalnya drone itu kan udah. Oh iya. Ya itu kalau misalkan jadi senjata kan luar biasa banget. Ya. Dari dulu sebenarnya udah ada pesawat tanpa awak, pesawat kertas. Oh iya benar. Nggak ada awak ya kan, gitu nggak ada.
Itu teknologi. Teknologi dong. Iya. Seni melipat. Seni melipat. Iya. Itu jadi kayak seniman ya, bukan teknologi. Kan seniman Jangan juga. ngomong seni dah. Enggak, seniman kan dia juga pakai yang namanya kuat. Itu kan juga dibuat oleh orang. Teknologi. Iya. Semuanya benar luar biasa. Semua serba teknologi. Iya, jadi intinya sih menurut gua kita harus lebih belajar terus Jangan mau kalah sih. Iyalah, harus belajar. Gue juga sekarang udah pas gua tahu, oh iya kita emang nggak bisa ngindarin, tapi kita bisa memanfaatkannya Mempelajari. gitu kan. Dan kita ibaratnya harus mempelajarinya gitu. Mau nggak mau gitu maksud gua. Gue pengen tanya deh, AI itu punya perasaan nggak sih kalau robot? Gue nggak tahu, tapi setahu gue sampai sekarang masih AI itu definisinya yang terbaru adalah the system that can thinking rationally. Jadi yang bisa berpikir secara rasional. By data doang. Artinya belum ada perasaan gitu. Tapi gue nggak tahu ke depannya gitu. Itu menangnya kita di situ. Iya. Makanya manusia harus punya perasaan kan. Betul. Empati. Empati. Gitu. Dan itu luar biasa. Allah cipta paling sempurna. Ya intinya adalah nggak usah Takut. iya, nggak usah apa ya, panik gitu ya, atau gimana lah. Intinya, gue yakin kalau misalnya kita bisa memanfaatkannya itu bakal bagus sebenarnya. Bahkan jadi ladang rezeki juga. Ya, ladang rezeki juga kan. Segala sesuatu jadi lebih gampang. Misalnya orang editor, Iya. terus ibaratnya konsumennya lagi banyak. Dia bisa ngerjain dengan lebih cepat kan, jadi nggak ada komplain misalnya kan kayak gitu, karena ada AI. Itu kan salah satu apa sih saya manfaat lah. Ya kita sama-sama belajar, sama-sama kita juga mempelajari hal baru, dan memang dalam hidup ini kita harus pelajari hal Belajar terus supaya kita nggak ketinggalan lah. Iya, ya mungkin teman-teman juga ada yang punya apa namanya pendapat lain tentang AI, kemajuan teknologi ini, boleh juga teman-teman komen di bawah gitu. Bawah mana? Bawah, kalau di atas namanya lagi searching video. Oh iya benar. Komen di bawah, gitu kan? Iya udah. Kalau di sana quit berarti quit. Iya. Close. Sono X. X. Iya. Kalau lakban X waktu pandemi itu. Oh iya benar, nggak boleh duduk. Oke, cukup sekian aja dari kami. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, share semuanya. Thanks for watching. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.